Semua nampak? Saya buka videonya biar saudara bisa melihat. Wow, saya bersyukur sekali kalau malam hari ini saya boleh berada dalam satu komunitas yang luar biasa. Komunitas lintas negara, bukan hanya lintas kota tapi lintas negara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan kita sekarang mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya bawakan judulnya bertumbuh dan berbuah. Ini adalah firman Tuhan yang sederhana dan saya percaya saudara semua pasti tahu setiap ayat yang saya bawakan nanti. Pasti sudah pernah baca, pasti sudah pernah mengulang-ulang membaca dalam setiap pembacaan kita. Tapi saya ingin ajak saudara hari ini merenungkan kembali, bukan hanya membaca, tapi kita merenungkan benar-benar dan kita mulai coba melakukan dengan tekun setiap apa yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Firman Tuhan ini, slide ini saya buat di tahun 2022. Perenungan selama waktu musim pandemi, ini adalah perenungan yang Tuhan kasih buat saya. Bahwa pada waktu pandemi, banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu dihantam oleh badai COVID-19. Banyak sekali yang mengalami imannya goyah, mengalami depresi, mengalami banyak hal yang membuat mereka imannya semakin kerdil. Maka saya waktu membaca beberapa buku, beberapa referensi, terus kemudian mendapatkan beberapa kesaksian, renungan yang saya dapatkan, dan saya ingin bagikan pada saudara-saudara semua supaya setiap anak Tuhan, kita secara mandatori diwajibkan bukan hanya proses sampai tahap jadi orang percaya, tapi harus bertumbuh dan harus sampai berbuah. Ada amin, saudara? Nah, kita mau buka yuk Alkitab kita, saudara boleh buka Alkitabnya. Kita buka di Kolose 2, Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika setiap kita menerima Kristus, kita nggak stop sampai di situ, tapi kita harus hidup kita tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dan bertambah. Artinya kita harus bertumbuh. Makanya kalau kita jadi Kristen yang masih bayi, yang hidupnya masih tergantung dengan hamba Tuhan, dengan pendeta, jadi kita disuapin. Saya percaya di sini ada lagu Kristen-Kristen yang sudah, tapi biarlah ini menjadi pembelajaran buat kita supaya kita bagikan berkat ini buat yang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, kewajiban kita yang pertama, kita harus bertumbuh. Gak boleh stop sampai dijadi orang yang percaya saja. Harus bertumbuh. Setelah bertumbuh, itu juga gak cukup, saudara. Kita buka di Lukas. Slide berikutnya boleh, Pak Barefoot. Lukas pasal yang 13, ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun
Aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukan buahnya loh. Apa yang diperintahkan oleh pemilik kebun? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup percuma di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang ditanam di tengah-tengah kebun dunia ini. Tuhan adalah pemilik kebunnya, kita adalah pohon-pohon yang ditanam di dunia ini. Tuhan harapkan kita bertumbuh, Tuhan harapkan kita berbuah. Kalau tidak, ditebang, saudara. Tapi kalau selama ini kita belum berbuah, kita diberi kesempatan. Kita akan dicangkul, diberi pupuk lagi, mungkin tahun-tahun berikutnya akan berbuah. Ini firman Tuhan, saudara. Berapa dari saudara mau berbuah? Saya percaya semua masih mau berbuah. Bukan hanya bertumbuh, tapi sampai tingkat berbuah. Slide berikutnya, Pak Berfut. Saudara lihat. Saudara kalau pergi ke kebun, lihat pohon dengan buah seperti ini, saudara pasti mengaguminya. Wow, jeruknya kekuningan. Wah, duriannya banyak buahnya. Mangganya besar-besar, ranum. Pasti manis. Saudara pasti senang. Ketika saudara berbuah, saudara sudah membuat orang lain bersuka cita memandang kita. Tapi bukan hanya itu. Buah pada pohon jeruk, buah pada pohon mangga, buah pada pohon durian tidak pernah dinikmati oleh pohon itu, tapi dinikmati oleh orang lain. Saya percaya buah yang ada pada hidup kita akan dinikmati oleh orang lain. Jadi kita harus jadi berkat buat orang lain. Tapi apa masalahnya? Kalau saudara tidak tumbuh, tidak mungkin bisa berbuah. Harus tumbuh terlebih dahulu, baru berbuah. Saudara kasih Tuhan, setiap orang Kristen, kita banyak yang beribadah pada setiap hari Minggu. Tapi kalau buah roh itu tidak ada pada kehidupannya, ketika hari Senin, Selasa, sampai dengan Sabtu, dia kembali kepada karakter lamanya, bukan karakter Kristus, di mana buah roh itu muncul dalam kehidupannya. Hidup kita sebagai orang yang percaya tidak menjadi berkat buat orang lain, bahkan menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi ketika hidup kita memiliki banyak buah roh, ada karakter Kristus di dalam kita, kapanpun, dimanapun, kita ada, kita ditempatkan. Ketika itu ada. Buah itu manis dinikmati oleh orang di sekeliling kita. Saya percaya. Orang akan melihat Kristus di dalam kita. Ketika orang melihat Kristus di dalam kita, kita sedang menjadi buku yang terbuka yang bisa dibaca oleh siapapun dan mereka akan melihat betapa manis, betapa luar biasa, betapa orang ini baik, dan tercermin Kristus di dalam kehidupan kita. Pada saat itulah, waktu engkau berbicara tentang Kristus kepada mereka, mereka bisa terima. Tapi persoalannya, bagaimana kita bisa sampai pada tahap kita berbuah? Bagaimana caranya sampai kita berbuah banyak dan manis?
Mari kita lihat slide berikutnya. Saudara lihat. Kembali, Pak. Kembali. Satu lagi. Ya. Saudara lihat. Pohon pisang ditanam awal mula hanya dengan tunasnya. Ditanam, disiram, ditanam, disiram, diberi pupuk, ditanam, disiram, diberi pupuk. Sampai satu ketika pohonnya menjadi besar, baru mengeluarkan bakal buah, sampai berbuah, dan sampai menjadi menguning, dan pisangnya kita bisa panen. Sampai buah pisang ini bisa kita panen, mulai dari tunas sampai menjadi berbuah. Itu adalah proses yang harus kita lewati. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita menjadi murid Kristus, penting bagi kita untuk tetap tekun menjalani proses kehidupan kita sesuai dengan firman, sehingga kita dibentuk dan sampai berbuah. Nah, proses ini yang penting, saudara. Karena setiap hari kalau kita berubah ke arah menjadi serupa dengan Kristus, setiap hari bergeser sedikit saja 1% demi 1%. Saya percaya bertahun-tahun ketika kita tekun melakukannya, semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Tapi sebaliknya, saudara, ketika dalam proses kita mulai menolak, sudahlah, saya jadi seperti apa adanya. Kemudian pengaruh buruk mulai menyeret kita, menyimpang 1%, menyimpang 1%. Akhirnya semakin lama kita menjadi tidak ada gambar Kristus, gambar Allah di dalam kita. Saudara, kalau saudara melayani orang-orang yang jatuh di dalam narkoba, orang-orang yang jatuh di dalam banyak dosa yang lain, saudara. Saudara boleh bertanya dengan mereka, saudara berkonseling dengan mereka. Tidak pernah mereka melangkah langsung masuk ke dunia itu. Semua bergeser sedikit demi sedikit. Ketika geser, mulai dari belajar merokok, naik, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya terjerumus dalam dunia itu, dunia narkoba. Itu yang buruk, saudara. Yang baik pun demikian. Ketika kita ingin serupa dengan Kristus, arahkanlah hatimu, pikiranmu kepada Kristus. Belajar apa yang Kristus mau, arahkan hidupmu. Prosesnya engkau jalani secara tekun. Maka semakin hari engkau semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya, saudara? Saya hanya ingin sharing tentang cara yang saya lakukan dengan beberapa murid. Sederhana, tapi kita lakukan terus-menerus. Pak Barefoot, boleh slide selanjutnya? Saya buat kelompok-kelompok kecil di mana orangnya hanya sedikit, 2-4 orang. Mereka bertemu seminggu sekali, tapi dalam setiap pertemuan, mereka bertemu untuk saling membantu, menjadi kuat secara internal, dan menjadi fokus secara eksternal. Kenapa 2-4 orang? Karena waktu 2 orang berkumpul dalam nama Kristus, Yesus itu hadir di tengah-tengah kita. Ada Yesus. Bertemu, tentu kalau 2 orang, tentu lebih gampang komunikasinya, lebih gampang untuk mengaturnya. Dengan satu tujuan, supaya semuanya menjadi lebih kuat. Kita harus kuat dulu, saudara. Kalau saudara
mau menolong orang lain, saudara ada di atas satu tempat, saudara mau menolong orang itu naik ke atas. Kalau saudara nggak lebih kuat, saudara nggak akan bisa menarik orang itu naik ke atas. Saudara harus kuat dulu secara internal. Kitanya harus lebih kuat dulu. Baru kita bisa menarik orang ke atas. Jadi target yang pertama adalah kita menjadi kuat dulu. Artinya kita berakar, kita bertumbuh. Berakar dan bertumbuh. Baru setelah itu menjadi punya fokus kepada eksternal. Kita jadi berkat buat orang lain. Kita berbuah. Buah yang ada pada kita dinikmati oleh orang lain. Nah, ini yang saya lakukan. Supaya setiap orang yang percaya bertumbuh dan berbuah. Detail langkahnya bagaimana, saudara? Saya sharingkan secara cepat. Boleh berikutnya, Pak Barefoot. Kuat secara internal itu sangat mudah. Ini saya percaya banyak hamba Tuhan yang sedang mendengar dan pasti sudah mengerti tentang hal ini. Saudara-saudara pasti juga tahu tentang hal-hal ini. Tapi saya yang mengingatkan, kalau kita tahu, tapi tidak lakukan secara terus-menerus dan terus-menerus, secara tekun, secara ulet, waktu bosan, kita lanjut lagi, bosan kita ulangi lagi, kita lanjut lagi, kita ulangi terus, kita lakukan terus, kita lakukan terus. Kalau tidak, ini nggak ada artinya, saudara. Kelihatan sederhana, tapi kita waktu melakukannya perlu keteguhan hati untuk melakukannya secara terus-menerus. Kalau cara internal itu bisa kita dapati dengan cara kita berdoa. Terus kemudian baca firman. Tidak cukup sampai dibaca firman, tapi kita harus merefleksikan diri kita. Memandang diri kita, melihat diri kita. Kita lihat. Berikutnya Pak Barefoot. Berdoa. Saya percaya setiap saudara setiap hari berdoa. Ketika kita ingin memulai hari kita, pasti kita berdoa. Ketika kita ingin tidur pun kita berdoa. Kapan pun kita berdoa. Tapi yang jelas waktu kita mau membaca firman, sungguh-sungguh, mau tahu isi hati Tuhan, ada hal yang sederhana yang kita mulai lakukan. Yaitu kita berdoa secara singkat. Mulai akui dosa kita mulai belajar untuk bersihkan hati kita buang semua sampah-sampah dalam hidup kita. Terus kemudian kita mulai minta pertolongan Tuhan. Memohon supaya Tuhan menerangi mata hati kita. Supaya apa? Kita memahami firman-Nya. Jadi kita bisa kuat secara internal adalah kita waktu kita awal adalah kita berdoa dulu supaya kita waktu ketika kita baca firman, kita merenungkan firman, kita beroleh pewahyuan dari Tuhan, marifat dari Tuhan. Ini lakukan. Ini sederhana, hal yang sepele kelihatannya, tapi waktu saya melayani beberapa orang dan mereka mulai, iya Pak, berbeda ketika saya mulai dengan berdoa. Saya ngajak saudara-saudara, ayo, ketika engkau mau memulai membaca firman, mulai berdoa. Ketika engkau mulai harimu di pagi hari, kau berdoa. Ketika engkau menutup harimu hari itu, kau berdoa. Yang berikutnya, baca firman Tuhan.
Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara pasti banyak di antara saudara yang sudah menyelesaikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Baca firman, Pak saya sudah selesaikan kok. Bukan 1 kali, ada yang 7 kali, mungkin yang 10 kali. Tapi saudara, kalau saudara survei kepada orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, murid yang mengaku murid-murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang telah dibaptis, orang yang rajin ke gereja. Saudara, kalau disurvei, persentasenya masih kecil orang yang telah menyelesaikan membaca firman Tuhan. Lebih kecil lagi angkanya yang rutin tiap hari membaca firman Tuhan. Saya di sini tidak menekankan cuma hanya sekedar membaca, tapi saya menekankan di sini adalah setiap hari membaca firman Tuhan. Setiap hari bacalah sebagian atau semua teks Alkitab yang disetujui oleh kelompok untuk dibaca. Kenapa butuh 2 orang? Kenapa butuh 2 atau 3 orang? Saudara, baca firman bagi sebagian orang jadi obat tidur, saudara. Kita baca ngantuk, tidur. Begitu baca ngantuk, tidur. Baca baru 10 pasal, sudah bosan, tinggalkan. Tapi kenapa butuh 2 orang? Karena berdua bisa saling mengingatkan. Karena berdua bisa saling mensupport. Karena berdua bisa saling menopang. Sehingga baca firman menjadi hal yang terus-menerus dilakukan setiap hari menjadi kebiasaan yang baru. Perlu upaya, saudara. Menjadikan baca firman itu adalah satu kebiasaan yang baru. Kalau berapa banyak dibaca, kesepakatan kita dengan rekan kita. Kita dengan teman kita dalam satu kelompok. Kelihatan sederhana, tapi percayalah kalau kita nggak sungguh-sungguh punya motivasi menjadi serupa dengan Kristus, ini tidak mudah, saudara. Saya pernah mengalami, tidak mudah. Putus, saudara, jangan jalan. Tapi butuh 2 orang itu saling mengingatkan, sehingga kita terus. Ada satu anak muda, dia itu anak dari seorang hamba Tuhan. Gerejanya saat ini cukup banyak anak-anak muda dan cukup banyak jemaatnya. Ketika dia pindah ke satu kota yang lain, dia mengalami tekanan yang sedemikian hebat. Hampir 4 bulan sampai 5 bulan saya ngajak dia baca firman. Dia bilang, Om, saya baca kok. Tapi ketika pertanyaan saya sampaikan, engkau rutin baca atau sekedar hanya baca? Secara serampangan, secara random, kau rutin nggak? Enggak. Bersyukur berjalan sampai hari ini sudah menyelesaikan hampir 90% dari kitab perjanjian baru. Dan satu hal dia bilang, Om, belum pernah saya baca kitab tidak pernah bolong. Baru kali ini tidak pernah bolong. Ketika saya sedang malas, Om ingetin saya. Ketika saya sedang merasa enggan untuk baca firman Tuhan, Om ingetin saya. Butuh 2 orang, saudara, untuk saling ingatkan. Jadi ketika dia malas, dia bosan, dia sedang jenuh, dia sedang merasa keengganan yang luar biasa, kita ingatkan. Saya ketika saya juga sedang mengalami kebosanan, juga dia ingatkan. Sehingga jadi partner yang baik di dalam Tuhan. Jadi
partner perjalanan supaya kita terus membaca firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya anjurkan saudara cari partner satu orang, minimal punya satu partner. Tidak usah kelompok yang besar. Yuk kita baca satu pasal satu hari. Kalau bisa 5 pasal, jauh lebih baik. Minimal satu pasal satu hari. Engkau akan bergerak maju, dan semakin tusuk pada yang Kristus. Karena ketika engkau baca, engkau pasti dapat tuntunan Tuhan. Engkau pasti dapat pewahyuan dari Tuhan. Engkau pasti dapat marifat dari Tuhan. Karena ketika engkau baca, jangan sekedar baca, tapi berhenti dan renungkan bagian-bagian tertentu, atau baca seluruh bagian yang harus dibaca. Ketika engkau dapat sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatimu, engkau berarti renungkan. Ayat Alkitab ketika engkau baca, tahun yang lalu engkau baca, engkau dapat sesuatu yang Tuhan taruh. Mungkin tahun yang engkau baca, engkau dapat sesuatu yang lain yang Tuhan taruh dalam hatimu. Amin, saudara. Ketika engkau baca firman Tuhan, engkau sedang membangun imanmu. Pendengaran akan firman Tuhan itulah yang membangun iman kita. Kalau engkau tidak bangun dengan pendengaran akan firman Tuhan, engkau mendengarkan apa kata dunia, apa kata berita, apa kata hal-hal yang buruk, apa kata hal-hal yang negatif dari luar, maka engkau sedang membangun hidupmu ke arah yang negatif. Tapi kalau engkau ingin bangun hidupmu ke arah yang serupa dengan Kristus, bangunlah dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Berikut ya, refleksi diri. Banyak orang percaya menjalani hidup sekedar rutinitas. Hari Senin harus kantor, sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu libur, hari Minggu persiapan ke gereja, pergi ke gereja, pulang gereja, pergi makan, jalan-jalan dengan keluarga, terus kemudian mulai lagi Senin dengan kegiatan yang sama dengan yang lalu. Terus berputar dan berputar. Mengapa waktu pandemi ada satu gereja yang besar, ketika gereja itu tidak ibadah, terus gereja itu mulai lagi ibadah, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Mengapa satu tempat ketika ibadah sebelum COVID itu ramai sekali, tapi ketika badai datang COVID, mereka seperti jemaatnya seperti limbu, goyang imannya. Karena jemaat diajar setiap minggu dengan firman, tapi tidak dilatih untuk merefleks diri. Ini sederhana, saudara. Tapi ketika sederhana, kecil, dilakukan setiap hari, ini akan memperbaiki hidup kita. Ketika kita baca firman, ada teguran. Ketika kita baca firman, ada perintah. Ketika kita baca firman, ada janji. Banyak hal yang kita baca dalam firman itu. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita, malam hari kita mulai merefleksi diri kita. Periksa.
Adakah perintah Tuhan yang kita langgar? Hal yang tidak boleh, tapi kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Ada nggak seperti itu? Atau apa yang Tuhan ingin koreksi dari hidup kita? Bentuk kita. Hari ini saya berbuat gak seperti yang Tuhan mau? Perintah Tuhan mau saya lakukan. Hal yang baik, tapi saya nggak lakukan. Jadi kita mulai lakukan refleksi diri. Jadi saling mengaku dosa. Tentu kalau kita mengaku dosa, kita nggak bisa di depan orang banyak. Tapi kalau berdua dengan rekan kita yang sudah kita percaya, kita bisa mengaku dosa. Ketika kita mengaku dosa, terus kita mulai mengkoreksi, terus mulai saling mendoakan, dipulihkan. Percaya saudara, kalau tiap hari kita lakukan itu, besok pasti lebih baik. Besok pasti lebih baik, besok pasti lebih baik, besok pasti lebih baik. Setelah itu saling menguatkan di antara berdua, di antara bertiga, dalam satu kelompok kecil ini. Saling menguatkan, ayo bro, pasti bisa. Ayo, ya, kamu pasti mampulah. Saya ceritakan anak muda tadi, ketika dia menghadapi tempat kerjanya yang penuh dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pelanggaran di mana-mana, nggak kuat om, saya mau berhenti aja. Saya melihat lingkungan kayak gini, saya merasa saya di lingkungan yang salah. Enggak, Tuhan nggak pernah salah. Ayo, kamu belajar jadi terang di tempat itu. Ya, kamu kan diciptakan Tuhan, ditempatkan Tuhan di mana pasti ada rencana Tuhan. Kamu jadi terang di situ. Dan akhirnya dia mulai jadi terang. Programnya sederhana. Kita akhirnya bikin satu program. Yuk lakukan satu kebaikan setiap hari untuk orang lain. Dan dia mulai lakukan dan dia merasa tantangannya luar biasa dan akhirnya dia jadi berkat di tempat itu. Dia naik pangkat dan akhirnya dia jadi berkat buat orang lain. Dan dia bisa menginjil kepada orang lain. Jadi saudara mulai mengaku dosa tapi tidak dialami, tapi dalam kelompok yang kecil. Saling mendoakan, saling menguatkan. Ketika kita saling menguatkan, itu tujuan supaya setiap kita tidak lagi menyimpang ke arah yang jahat. Tidak keras hati kita oleh karena tipu daya iblis, tipu daya dosa. Sehingga tetap arahnya kepada Kristus. Amin, saudara. Saudara mau tiap hari dikoreksi. Ini gak gampang loh, saudara. Dikoreksi itu gak gampang loh. Gak enak, saudara. Mengaku dosa itu gak enak. Tapi percayalah ketika kita dengan rendah hati datang mengaku dosa, Allah kita Allah yang setia dan adil. Dia pasti mengampuni kita. Dan dia pasti pulihkan kita. Jadi kalau di antara kelompok kecil itu, kalau ada yang terperangkap di dalam dosa, kita sebagai partner rohaninya, saudara rohaninya, bapak rohaninya, kakak rohaninya, kita punya kewajiban menolongnya, memulihkan dia. Kita sedang lemah, kita sedang jatuh di dalam dosa, ada partner kita yang menolong kita, yang mengangkat kita, yang memulihkan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita selalu punya pemikiran bahwa ada firman Tuhan panduan hidup saya lakukan sesuai dengan firman, apapun itu. Sehingga ketika kita menyimpang, kita mulai koreksi kita kembali. Ketika kita menyimpang, kita koreksi balik. Saudara, sedikit demi sedikit, tapi pasti ada buah roh dalam hidup kita. Ada karakter Kristus dalam hidup kita. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Itu yang harus dilakukan, saudara.
Yang pertama apa saudara? Saudara sebelum baca firman, saudara berdoa. Yang kedua, saudara rutin baca firman Tuhan. Terus setiap hari. Baca, renungkan, baca, renungkan. Yang ketiga, refleksi diri. Baru setelah itu saudara, kita mulai keluar. Menginjil, mulai berpikir untuk orang lain. Hidup kita bertumbuh mulai jadi berbuah. Dinikmati orang lain, saudara. Slide berikutnya Pak Berfoot. Mulai fokus ke eksternal. Artinya kita boleh berdampak buat orang lain. Berbuah buat orang lain. Apa yang saudara lakukan? Saya mulai ajarkan kepada kelompok-kelompok kecil yang saya bentuk. Bukan hal yang muluk, bukan penginjilan yang susah dengan kelas penginjilan yang berbulan-bulan kita ajarkan. Enggak, sederhana. Yang pertama, saya ajarkan mereka gini. Slide berikutnya, Pak. Saya ajarkan mereka gini. Kalian pasti punya tetangga, punya saudara, punya rekan kerja, punya orang-orang di sekitarmu. Buat daftar. Mereka yang mungkin sudah percaya tapi tidak sungguh-sungguh. Mungkin sudah pernah dengar Kristus tapi belum percaya. Atau mungkin belum pernah dengar Kristus. Dan belum pernah dengar nama Yesus. Mulai daftarkan. Buat daftar nama-nama orang untuk didoakan. Nggak usah banyak, saudara. Saya bilang 2-3 orang saja. Engkau mulai doakan orang itu. Bawa mereka kepada Tuhan. Jadi buat daftar nama, saudara. Langkah pertama buat daftar nama. Jadi hidupnya mulai dipulihkan, hidupnya mulai dirubah, hidupnya mulai punya karakter Kristus, hidupnya mulai menjadi lebih serupa dengan Kristus, mulai berdampak buat orang lain, mulai buat daftar nama. Apa yang didoakan, saudara? Mereka didoakan supaya kita memohon bahwa Tuhan menarik dirinya kepada Tuhan. Supaya Tuhan menarik dirinya kepada Tuhan. Supaya menginsafkan dosa. Dan supaya dia merasa butuh Kristus. Jadi dia menginsafkan dosanya dan mulai timbul kebutuhannya akan Kristus. Saudara percaya bahwa semua orang di dunia sebenarnya butuh Kristus? Tentu kita percaya semua butuh Kristus. Tapi masalahnya tidak semua orang timbul dari hatinya bahwa dia membutuhkan Kristus. Karena ketika orang-orang tidak pernah diperkenalkan kepada Kristus dan mereka mulai melihat Kristus, mereka merasa tidak butuh, mereka tidak akan pernah mau datang kepada Yesus. Tapi biar kita doakan mereka supaya mereka membutuhkan Kristus. Dan berdoa supaya kita ini punya keberanian untuk datang bicara kepada dia dan diberi kesempatan untuk bicara kepada orang tentang Kristus. Sehingga kebenaran yang ada pada kita sampaikan kepada dia, kita bersaksi tentang pengalaman kita kepada yang kita alami dengan Kristus kepada dia. Kita diberikan kesempatan, keberanian untuk menyampaikan itu. Jadi berdoa supaya dia ditarik kepada Tuhan, supaya dia merasa punya kebutuhan, butuh akan Kristus, karena mereka butuh keselamatan. Dan berdoa juga supaya kita diberi keberanian dan kesempatan untuk menyampaikan tentang kebenaran, menyampaikan Injil. Dan terakhir bahwa saudara undang mereka datang. Kalau ada kesempatan, saudara mengundang mereka datang. Kalau saudara nggak mampu, bawa kepada yang lebih senior, saudara bawa mereka untuk datang berdoa bersama-sama ketika mereka sudah mengungkapkan sedang punya masalah, membutuhkan Kristus.
membutuhkan pertolongan, saat itulah engkau bawa dia kepada Tuhan. Kau bawa dia kepada kelompokmu. Doakan sama-sama di situ. Sehingga orang ini akan mengalami Tuhan. Dan mereka akan bilang, untung saya ditolong ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan. Hidup kita telah berbuah, buahnya dinikmati oleh orang lain. Ada kebaikan yang terus kita keluarkan buat orang lain. Ada buah kasih yang terus kita beri buat orang lain. Ada kebaikan, ada kemurahan. Semua kita keluarkan buat orang lain. Jadi saudara dikasih Tuhan, tugas saudara mulai hari ini kita berakar dan tumbuh. Bukan hanya pada step tumbuh, tapi sampai berbuah. Kuat dulu secara internal, diri kita harus kuat. Gak ada cara untuk membangun diri kita menjadi kuat. Bukan karena engkau rajin setiap minggu ke gereja, tapi kita rajin baca firman setiap hari, renungkan firman setiap hari, melakukan firman setiap hari, merefleksi diri kita setiap hari. Dibentuklah diri kita sehingga kita bertumbuh dalam Tuhan. Setelah itu saudara mulai taruh hatimu untuk orang lain. Berdaftar orang-orang sekitar saudara yang harus saudara doakan. Doakan mereka supaya Tuhan menarik mereka datang kepada Tuhan. Supaya mereka dibuka hatinya, insaf dari dosanya, dan membutuhkan Kristus. Sehingga mereka mau membuka hati dan engkau diberi kesempatan, diberi keberanian, memberitakan kebenaran kepada mereka. Demikian saudara, saya bagikan hal yang sederhana, saudara boleh renungkan. Ini adalah hal yang sudah sering kita dengar, tapi penekanan saya adalah baca firman setiap hari secara rutin, renungkan rutin, lakukan secara rutin, koreksi secara rutin, mulai bagikan hidupmu buat orang lain secara rutin. Ketika engkau setia lakukan setiap hari, percaya, semakin hari engkau serupa dengan Kristus. Hidupmu jadi berkat. Demikian, Tuhan Yesus berkati, dan kita mau berdoa berfirman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami telah mendengar firman-Mu, bahwa kami punya kewajiban, kami harus bertumbuh, kami harus berbuah. Tidak cukup kami sampai pada tahap sebagai orang percaya, tapi kami harus tumbuh dewasa. Kami harus berbuah. Buah kami harus dinikmati oleh orang di sekitar kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengingatkan kami mau Tuhan belajar rutin, memiliki partner yang pas untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling mendorong, sehingga setiap kami terus teguh dan tekun membaca firman setiap hari, merenungkan setiap hari, melakukan setiap hari, dan kami mengkoreksi diri kami setiap hari. Dan biarlah setiap kami, mulai hari ini, kami juga bagikan hidup kami kepada orang-orang yang mungkin sudah percaya tapi sedang lemah, mungkin sudah pernah dengar Yesus tapi belum percaya, atau mungkin yang belum pernah dengar tentang Yesus. Sehingga taruh dalam hati kami untuk mereka Tuhan, sehingga kami Engkau utus untuk mereka, dan kami jadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap kami, teguhkan firman-Mu, dan buat kami tetap melangkah hari ke hari menjadi serupa menjadi Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.